Kisah Wali Rojab. Mursyid Robbani. Mursyid Robbani. Mursyid Robbani. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup seseorang perampok jalanan yang terkenal jahat. Ia biasa turun ke jalan setelah tengah malam. Jika ia menemukan seseorang yang berjalan sendirian, ia akan menangkapnya, merampoknya, kadang-kadang memukuli atau membunuhnya, kemudian ia akan kembali ke rumahnya. Tidak ada yang dapat menangkapnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengutuknya, dengan mengatakan, ia adalah orang yang sangat jahat, aku tidak akan menyolatinya, dan aku tidak akan menguburinya di pemakaman muslim. Setelah sekian tahun, perampok jalanan itu pun meninggal dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengutuknya, anak-anak menyeretnya di jalan-jalan di Madinah kemudian melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering. Segera setelah mereka melemparnya ke dalam sumur, Allah berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabiku tercinta, pada hari ini salah satu di antara waliku telah meninggal dunia. Kau harus pergi dan memandikannya, membersihkannya, mengkafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, karena sepanjang hidupnya beliau telah mengutuk orang itu. Sekarang ketika ia telah meninggal, Allah mengatakan bahwa ia adalah seorang wali. Bagaimana mungkin ia menjadi wali? Tetapi tidak ada yang dapat menggugat ilmu Allah, bahkan tidak pula nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah ingin menjadikan seorang perampok menjadi wali, tidak ada orang yang dapat bertanya, mengapa kita harus menerimanya. Itulah sebabnya menurut ajaran Sufi, termasuk ajaran Thariqah Naqsbandi, kalian harus memandang orang lain lebih baik daripada kalian. Kalian tidak tahu apakah Allah akan mengangkat derajat orang itu lebih tinggi daripada kalian. Siapa yang bisa mengetahui? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu tidak ada orang yang dapat menggugatnya. Jangan memandang rendah orang lain seolah-olah kalian lebih hebat daripada mereka. Kalian tidak tahu apakah dalam pandangan Allah orang itu adalah seorang wali atau bukan. Siapa tahu? Oleh sebab itu senantiasa pandanglah orang lain lebih tinggi daripada kalian. Tunjukkan hormat kepada mereka dan bersikaplah tawaduk terhadap mereka. Jangan tunjukkan ego dan kesombongan. Rahmat Allah begitu besar sehingga kalian dilarang untuk melihat pada apa yang orang lakukan di sisi luarnya. Kalian tidak boleh menyebut mereka gila atau mengkritik perilaku buruk mereka. Biarkan mereka. Mereka mempunyai Tuhan yang akan menilai perbuatan mereka. Lihatlah diri kalian sendiri. Jadilah orang dengan perilaku yang baik. Jangan mencampuri urusan orang lain. Bukan tugas kalian untuk meluruskan mereka. Tugas kalian hanyalah memperbaiki diri kalian.
Perbaiki diri kalian dan tinggalkan orang lain pada Tuhannya. Ini adalah pemahaman sejati dan merupakan ajaran sufisme. Tinggalkan orang lain pada Tuhannya dan ubahlah diri kalian sendiri. Jika kalian mengajari ego kalian untuk tidak mencampuri orang lain, kalian akan mendapati diri kalian hidup dalam kebahagiaan, karena pada saat kalian melihat orang lain, kalian hanya akan melihatnya sebagai hamba dari Tuhan yang sama dengan kalian, sehingga Tuhan kadang-kadang akan mengampuni apa yang mereka lakukan. Jangan mengatakan, kau melakukan perbuatan yang salah dengan minum, bermain wanita, melakukan ini itu. Tinggalkan mereka pada Tuhannya, ajari mereka secara umum. Jangan fokus dan spesifik pada seseorang. Allah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bawa dia dan bersihkan dia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kita harus pergi dan menguburkan perampok jalanan yang telah meninggal dunia." Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kau berkata bahwa kau tidak ingin menguburkannya di pemakaman Muslim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak. Allah memberitahuku bahwa ia adalah seorang wali." Apa yang dilakukan oleh perampok itu selama hidupnya hingga ia menjadi seorang wali? Ia membunuh, merampok, dan mencuri sepanjang hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sumur lalu mengangkat jenazah orang itu dengan tangannya sendiri dan dibantu para sahabatnya. Beliau lalu membawanya ke rumahnya. Beliau membersihkannya, memandikannya dan mengkafaninya. Beliau juga menyolatinya, kemudian membawanya dari masjid menuju pemakaman Baqi, perjalanan sejauh 15 menit berjalan kaki. Namun saat itu perlu 2 jam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawanya dari masjid menuju pemakaman. Seluruh sahabat terheran-heran dengan cara berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambilkan wudhu untuk jenazah dengan tangannya sendiri, memandikan dan menyolatkannya. Sekarang beliau membawanya ke kuburnya dengan jalan berjinjit. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau berjalan berjinjit?" Beliau berkata, "Allah memerintahkan seluruh wali dari timur dan barat, seluruh malaikat dari ketujuh langit dan seluruh makhluk spiritual untuk hadir dan mengikuti perjalanan keranda wali itu. Begitu banyak yang memenuhi jalan sehingga aku tidak bisa menemukan tempat untuk meletakkan kakiku. Sepanjang hidupku, tidak pernah aku seheran ini." Setelah mereka menguburinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan siapapun. Beliau segera kembali ke rumahnya dengan gemetar dan menggigil. Beliau duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah dilakukan oleh wali itu, yang sepanjang hidupnya merupakan seorang perampok, tetapi pada akhir hayatnya mendapat kemuliaan begitu tinggi dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku malu untuk bertanya mengenai apa yang kusaksikan hari ini. Itu begitu mengherankan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku pun lebih terkejut daripada engkau. Aku menunggu Jibril alaihi salam untuk datang dan mengabariku apa yang terjadi." Ketika Jibril alaihi salam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, apa yang terjadi?" Jibril alaihi salam menjawab, "Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan bertanya kepadaku. Aku juga merasa heran. Namun demikian, jangan heran, karena Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Dia mengatakan agar engkau bertanya pada putri orang itu apa yang dilakukan semasa hidupnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq ke rumah perampok itu. Sekarang menteri atau sekretaris negara, bahkan seorang manajer dari sebuah perusahaan, memperlakukan setiap orang seolah-olah mereka adalah perampok di depan pintunya. Mereka tidak menunjukkan hormat maupun kerendahan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang kekuatan dan statusnya sebagai insan kamil. Sebagai Habibullah, beliau dengan tawaduk pergi ke rumah wali itu untuk bertanya kepada putrinya apa yang telah dilakukan oleh ayahnya selama hidupnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku, bagaimana ayahmu hidup?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sangat malu terhadapmu. Apa yang akan kukatakan kepadamu? Ayahku adalah seorang pembunuh, seorang perampok. Aku tidak pernah melihatnya melakukan sesuatu yang baik. Ia merampok dan mencuri siang dan malam, kecuali selama 1 bulan dalam setahun. Ketika bulan itu tiba, ia berkata, 'Ini adalah bulannya Allah.' Karena ia mendengarmu berkata, Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan adalah bulan umat. Jadi ia berkata, aku tidak peduli dengan bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bulannya umat, aku hanya peduli dengan bulan Tuhanku. Oleh sebab itu, aku akan duduk di kamarku, menutupnya dan melakukan kholwat di bulan ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kholwat seperti apa yang dilakukan olehnya? Ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari ia pergi ke jalan mencari orang yang akan dirampoknya. Ia menemukan seorang orang tua berumur sekitar 70 atau 80 tahun. Ia memukulnya hingga tidak sadar dan merampoknya. Ia menemukan sehelai lipatan kertas di dalam kantongnya. Ia membukanya, dan menemukan sebuah doa di sana. Ia sangat menyukai doa itu. Setiap tahun ketika bulan Rajab tiba bulannya Allah, ayahku biasa duduk dan membaca doa itu siang dan malam sambil berurai air mata. Ia terus membacanya, kecuali ketika ia mau makan atau mengambil wudhu. Setelah bulan Rajab berlalu ia akan bangun dan berkata, bulan Allah telah berlalu. Sekarang giliran kesenanganku. Ia lalu kembali merampok dan mencuri selama 11 tahun lainnya. Doa yang biasa dibaca oleh orang itu adalah doa yang sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dibaca sebanyak 3 kali sehari di bulan Rajab. Maulana Syekh Nazim berkata, bahwa doa ini memurnikan diri kalian dari semua dosa, dan menjadikan kalian bagaikan orang yang baru dilahirkan. Ini adalah doa yang sangat terkenal di kalangan sufi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta anak itu membawakan kertas berisi doa tadi, beliau menciumnya dan menggosokkan kertas itu ke seluruh tubuhnya. Saya menasihati kalian semua, agar tidak melupakan doa itu, bacalah selama bulan Rajab. Allah akan memberi kalian apa yang dikehendakinya, sesuai dengan niat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiku tercinta, orang itu datang dan bertobat kepadaku pada bulan yang paling berharga selama setahun. Untuk itulah, karena ia telah berkorban, paling tidak 1 bulan dalam setahun untukku, aku telah mengampuni seluruh kesalahannya, dan aku telah mengubah seluruh dosanya menjadi hasanah. Karena ia mempunyai begitu banyak dosa, kini ia mempunyai begitu banyak hasanah, dan ia menjadi seorang wali besar.